atau moral tanggung jawab yang diemban oleh pimpinan cahaya atau tata cahaya tersebut, atau ya lighting designer. Jadi tata cahaya misalnya seperti yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 nanti gitu. Walaupun acaranya siang itu tetap harus ada perhitungan tentang pencahayaan. Apakah kita mau mengambil pagi atau siang atau sore ataupun malam gitu. Semuanya harus ada pertimbangan. Walaupun pada siang hari tidak membutuhkan ada perhitungan, ada cahaya alami, ada buatan gitu. Cahaya alami adalah seperti sinar matahari. Apakah di tengah hari itu kita bisa untuk melaksanakan ataupun tidak, ya semuanya itu perlu ada pertimbangan antara sajian dengan alam. Ya sudah pasti berhubungan dengan cahaya itu sendiri. Baik itu dalam sinar matahari itu juga harus ada pertimbangan. Misalnya kita bisa untuk membayangkan kalau model di dalam fashion show tersebut berjalan di atas panggung yang melintasi kebun teh tersebut di dalam suasana panas terik. Nah, dari segi dokumentasi juga tidak bagus, terus dari segi keberadaan si aktor tersebut di atas catwalk tersebut pun juga kurang menarik gitu. Misalnya dari segi ekspresinya, artnya dan sebagainya. Next, ya tata suara ini juga sangat menentukan, karena tata suara ini sangat penting banget di dalam seni pertunjukan. Tata suara ini bukannya kalau misalnya itu adalah karya tari, tata suara ini tidak menjadi faktor pendukung, tapi adalah menjadi satu kesatuan di dalam sajian atau karya tersebut, termasuk di dalam fashion show ini juga gitu. Bukan hanya sebagai faktor pendukung, akan tetapi menjadi satu kesatuan di dalam karya tersebut. Jadi penataan suara itu merupakan sesuatu hal yang penting banget di dalam seni pertunjukan. Sering kita lihat juga misalnya di dalam sebuah event, misalnya event 17-an atau event-event di kelurahan, itu karena kurang kontrolnya sound system dan segala macamnya, terkadang sering terjadi storing ataupun misalnya mic-nya yang hidup mati ataupun jenis-jenis mic ataupun perangkat pengeras suara yang digunakan itu perlu sebuah pertimbangan. Misalnya di dalam sebuah pertunjukan teater, kalau si aktor tersebut memegang mic, sudah pasti aksi tubuhnya itu akan ada kedalaman yang mengikat ekspresinya sendiri. Nah, seperti itu mungkin perlu clip on atau hal-hal yang berhubungan dengan praktisnya untuk sebuah sajian tersebut. Ya, penata suara orang yang mempunyai tugas atau tanggung jawab mengatur suara atau bunyi selama pertunjukan atau event itu berlangsung. Penata suara atau penata bunyi bisa dibantu oleh kru atau asisten. Penata suara sering berhadapan dengan perangkat digital seperti audio, mixer, speaker dan segala macamnya. Ya, ini maksudnya ya untuk penata suara itu bukannya hanya orang yang bisa menyambungkan kabel mic, bukannya hanya orang yang bisa menghidupkan atau menyalakan sound system dan segala macamnya. Akan tetapi penata suara itu adalah orang yang mempunyai sensitivitas, orang yang mempunyai kepekaan terhadap bunyi, baik itu persoalan balance ataupun persoalan yang berhubungan dengan kenyamanan si pemain ataupun si penonton. Sering kita juga menyaksikan sebuah pertunjukan. Terkadang kita benar-benar merasa nyaman
baik itu secara visual ataupun secara audio kita gitu. Terkadang kita juga terganggu, visual kita sudah nyaman menyaksikan sebuah pertunjukan, tetapi dari sisi audio kita itu sangat mengganggu visual kita tadi gitu. Nah, misalnya balance-nya kurang bagus dari sound systemnya, misalnya musik tersebut menggunakan audionya yang diformat dalam bentuk surround, yaitu terjadinya TikTok antara speaker 1 dengan speaker 2, akan tetapi karena kurang peka atau kurang sensitifnya si penata suara tersebut, sehingga format TikTok dari bunyi tersebut atau surroundnya bunyi tersebut hilang gitu loh, sehingga menjadi mono atau tidak stereo gitu. Nah, dari situlah kenyamanan penonton itu tidak terjadi konektivitas antara visual dengan audionya. Sudah pasti akan berpengaruh kepada perasaannya. Nah, seperti sudah kita jelaskan tadi, impresi tidak terbangunnya impresi terhadap si penonton, kenangan ataupun rasa yang menempel gitu, karena sudah terganggu dari segi audio tadi. Nah, makanya perlunya penata suara. Ya, pada saat sekarang ini pun juga ada sekolah khusus atau pendidikan khusus di perguruan tinggi khusus tentang penataan suara ini. Nah, karena sangat begitu pentingnya penata suara ini, sehingga pertunjukan tersebut yang berhubungan dengan penataan suara ini bukanlah sebagai faktor pendukung, akan tetapi bagian dari sajian atau karya yang akan kita sajikan tersebut. Next. Ya, ini sangat penting banget. Dokumentasi ini adalah sebuah bisa dijadikan sebuah arsip, terus kemudian juga bisa dijadikan sebagai ajang promosi untuk event-event yang selanjutnya, dan kemudian juga menjadi sebuah sejarah perjalanan dari kesenian itu sendiri. Urusan dokumentasi dikerjakan dan menjadi tanggung jawab seorang dokumentator, yaitu orang yang bertanggung jawab atas dokumentasi kegiatan, mulai dari pra kegiatan sampai pasca kegiatan. Itu dokumentasi sangat penting banget, karena zaman sekarang itu ya orang semua butuh bukti. Orang tidak butuh hanya bicara saja. Dulu saya, dulu bapak, dulu gitu. Dulu mana buktinya? Nah, dokumentasi itu sangat penting banget. Penting bagi penyelenggara event tersebut, penting bagi branding, dan juga bagi si seniman kreator tersebut di masa yang akan datang. Nah, dokumentasi ini sudah pasti berhubungan dengan audio dan visual, baik itu foto atau gambar, dokumen cetak lainnya, ataupun audio ataupun berupa video dan sebagainya. Next. Ya, ini karena usaha, ya karena ini berhubungan dengan bahwa seni pertunjukan itu berhubungan dengan kesenian, dan pada saat sekarang ini kesenian itu bukan hanya lagi sekedar hobi, tapi kesenian itu adalah sebuah profesi, dan sekecil apapun sebuah proyek atau kegiatan tersebut sudah pasti membutuhkan uang, sudah pasti membutuhkan dana gitu. Misalnya seperti transportasi panitia, makan panitia, dan segala macamnya, mau tidak mau sudah pasti berhubungan dengan uang semua. Nah, dari situlah butuhnya sebuah pendanaan. Nilai ekonomi itu sangat butuh banget. Nah, sehingga haruslah ada orang yang khusus menangani tentang dana usaha ini. Bagaimana sebuah proyek ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana sebuah proyek ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga dibutuhkanlah satu individu yang mempunyai kompetensi
tentang dana usaha ini. Bagaimana mencari sumbang atau untuk membuat pendanaan. Sudah pasti ada orang yang harus diposisikan di dalam hal yang berhubungan dengan dana usaha ini. Usaha pendanaan bertanggung jawab terhadap penyediaan dana yang dibutuhkan di dalam proses dan pelaksanaan pementasan seni pertunjukan yang akan dilaksanakan oleh manajemen produksi tersebut. Pada dasarnya urusan pendanaan adalah upaya penggalangan dana dalam bentuk uang, ya, karena sebuah penyelenggara event mau tidak mau sudah pasti bersentuhan dengan dana tersebut, sekecil apapun gitu loh. Ya, walaupun misalnya event-event idealis pun juga membutuhkan dana. Misalnya seperti di tempat ini kan termasuk hal yang sederhana sebenarnya. Kita hanya ber-30 orang saja, akan tetapi juga tetap membutuhkan biaya. Misalnya sewa tempat dan segala macamnya, kita minum kopi dan lain-lain sebagainya juga butuh biaya. Hal sekecil apapun. Next. Ya, ini tiketing. Tiketing ini ya ini mungkin masih tentatif ya. Masih tentatif ya, tapi orang sangat banyak sekecil apapun sebuah event tersebut agar orang bisa untuk menghargai sebuah kesenian tersebut, ya itu perlunya ada sebuah cara di dalam bentuk tiketing ini. Tiketing ini juga orang yang mempunyai kompetensi khusus yang diposisikan di dalam hal dengan tiketing bertanggung jawab itu sudah pasti harus membaca pasar, ya, membaca pasar atau membaca lingkungan atau membaca event yang kita laksanakan ini konsumsinya untuk siapa, apakah untuk masyarakat umum ataukah untuk masyarakat khusus. Ya, ini hal sangat tentatif sebenarnya tentang tiketing ini. Yang pasti ada tiketing ini juga harus dipegang oleh orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya sendiri. Bagaimana cara penjualannya, manajerial tentang tiket tersebut, terus bagaimana pemasarannya, penyalurannya dan segala macamnya. Karena sekarang sudah ada sistem online, ya semuanya itu ada di genggaman kita semua. Tiket bisa dibeli secara hal yang sudah dikerjakan oleh orang, dan kita memberitahu orang banyak hal yang ini adalah sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang akan mengejutkan audio dan visual, pikir dan rasa orang lain gitu. Nah, disitulah peran dari branding ini. Sebagus apapun event, tapi kalau brandingnya tidak maksimal, sudah pasti event itu tidak akan menjadi apa-apa gitu. Walaupun produk atau seniman yang dihadirkan itu yang sangat luar biasa, tapi brandingnya pun sudah pasti nilai tawar, nilai jualnya itu tidak begitu signifikan. Nah, untuk sementara segitu dulu. Mungkin ada masukan ataupun ilmu ataupun pengetahuan baru dari teman-teman sekalian yang sudah mempunyai pengalaman yang lebih. Kami silakan. Untuk sementara saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk luar biasa untuk Ida Alfianto yang sudah menjelaskan mengenai manajemen produksinya. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin tidak hanya sesi tanya jawab aja seperti yang telah disampaikan sama narasumber. Mungkin dari Akang Teteh, Bapak Ibu semuanya yang sudah berpengalaman di bidang event, mungkin ada nama-nama yang berbeda, terus secara di lapangan yang dirasakannya seperti apa dengan apa yang telah disampaikan sama Uda tadi. Jadi untuk itu raiskan ya, boleh. Oke, di sebelah sana boleh dari panitia untuk dibantu mic-nya. Tadi ada Teh Maya, teman-teman. Oh, suaranya kenceng ya? Boleh sambil menunggu, boleh mungkin dibantu. Tadi ada Teh Maya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya, karena kebetulan dari 2014 senang banget tuh ngurus acara gitu. Tapi si posisi saya itu suka kayak berubah-ubah gitu. Misalnya kalau briefingnya nanti di sini ya, tapi pas prakteknya udah ngerjain yang inti, tapi masih ngerjain yang lain gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus kadang nih, sebenarnya bagusnya posisi itu kayak gimana ya Pak? Atau tetap harus fokus kepada tupoksi masing-masing, atau setelah tupoksi sendiri beres boleh mengerjakan yang lain gitu yang sesuai diarahkan sama ketua panitia misal. Terus pertanyaan kedua, ada yang masih bingung nih Pak, saya pribadi masih bingung tentang stage manager sama yang namanya koordinasi acaranya apa? Karena atau beda nama aja atau di lapangannya juga beda gitu. Mohon pengertiannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, mau ditampung dulu aja atau langsung dijawab? Oke. Boleh tadi aja udah masuk tangan sebelah sini. Ya, setelah ini ibunya ya, kita tampung dulu pertanyaannya. Setelah itu langsung dijawab. Terima kasih ya tadi Teteh Rifa ya, pertanyaannya sangat banyak. Boleh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angker Mas Das bisa terjadi abdi di komunitas di Bandung Kreatif atau Bandung Selatan. Kang Intan karena ingin memberi saran atau sedikit ada suatu inspirasi dari saya pribadi, karena kebetulan saya komunitas Bandung Selatan Kreatif lebih berkecimpung di dunia kesenian teater. Teman-teman mungkin tadi sangat dahsyat sekali yang disampaikan oleh Uda, itu sangat menginspirasi, dan mungkin tidak lengkap berbicara seni pertunjukan bila teater tidak terlibat dalam pelatihan, karena bagi saya teater adalah seni pertunjukan yang kaya seni dan bisa mengakomodir seni pertunjukan ini. Karena beberapa tahun silam saya ikut mencoba untuk melihat beberapa perkembangan kesenian dan budaya Kabupaten Bandung. Jarang sekali ada pementasan seni pertunjukan teater, baiknya itu dari seni musik, seni tari itu ada, cuman untuk pertunjukan seni teater itu belum pernah mendengar seperti itu. Nah, mungkin sedangkan yang disampaikan Uda tadi sangat benar sekali bahwa dalam seni pertunjukan itu ada sensasi, ada gagasan dan dinamika. Dan saya mengambil 3 unsur poin itu sangat kental sekali dengan konsep seni pertunjukan yang lebih condong ke seni pertunjukan drama atau teater atau film atau apapun. Sensasi mungkin saya sebut dengan kemasan, bagaimana membuat sebuah kemasan yang spektakelnya yang lebih wow, dan gagasan itu lebih ke konsep, dan dinamika itu sendiri mungkin tadi lebih ke kalau untuk teman-teman seni pertunjukan mungkin bisa disebut dengan struktur dramatik panggilan seperti itu. Nah, dan mungkin sarannya untuk Disparbud atau teman-teman, alangkah baiknya kita membuat sebuah atau kedepannya membuat sebuah pelatihan atau gagasan yang terciptanya itu dalam mewakili semua unsur dari seni pertunjukan atau dikonsep dengan sebuah apakah seperti luas sekali materinya sebentar di dengan apakah disebut dengan helaran karya atau nanti sebagai oratorium yang melibatkan semua unsur seni dan terlibat itu. Kami itu karena asa Abid kurang mendengar dari sosok seniman atau seni pertunjukan tentang seni drama, sedangkan bahwa kabupaten itu kan teater Lokser itu berasal dari Jawa Barat, bahkan pendiri dan perintisnya itu ada di Cipakai di Barat gitu. Kalau saya itu apa yang dapat, cuma jarang sekali untuk dibawa ke permukaan secara seni. Yang saya dengar itu masukannya mungkin ada mungkin satu lagi ya, ibu yang sebelah sini. Ya.
mungkin kita semua. Ya, saya bukan sebenarnya ngomong atau tidak. Kalau tadi Pak Pur katanya kalau di sini ya bersedia untuk kontribusi dalam pada pembuatan event pasca pelatihan ya Pak ya. Tadi ada yang pertama itu tadi ada di Riantinya, ada di Bukun ya, tanggal 24. Dan karena kebetulan saya yang nomor 1 itu belum pernah ikut catwalk gitu. Jadi agak tahu yang panasnya. Terus panjang itu biasanya cuma berapa meter ya? Nah, ini jadi itu dengan cuaca sekarang kadang hujan itu ya Pak ya. Terus gimana itu? Terus kita bikin badan ini apa cukup hari ini saja? Dengan kita tidak pernah kenal juga dengan yang lainnya gitu. Apa mungkin membuat suatu event yang itunya tetap berjalannya panjang dengan dan baru saya kalau di Kukuler baru Pak saya anak saya bagi hotel gitu. Itu aja. Terima kasih ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Begitu lebih nanti Pak Koham yang menjawab. Untuk kedua pertanyaan pertama boleh dijawab langsung. Ya, untuk Teh Rifa yang pertama itu tentang apa ya, tentang stick manager ya. Stick manager itu ya sudah pasti orang yang mempunyai kuasa yang berhubungan dengan lintas tersebut, dengan panggung tersebut gitu. Hal-hal yang berhubungan dengan artistik ya, termasuk penari, termasuk lighting, properti, termasuk tata artistiknya atau dekorasi panggungnya, itu adalah peran dari stick manager tersebut gitu. Nah, keluar sampai kepada hal-hal keluar masuk penari, terus ataupun keluar masuknya pemain, sampai mempersiapkan pemain sebelum dia harus masuk ke dalam panggung tersebut. Itu adalah tugas dari stick manager tersebut. Ya, manajer panggung lah. Nah, jadi dia lah yang mempunyai hak yang yang absolut gitu loh gitu. Tidak katanya ya orang lain ya sudah pasti akan itu. Nah, seperti yang dibilang tadi sering berganti-ganti posisi ya. Kalau bisa sih, kalau ya sekarang pun orang-orang panggung tersebut ya bukannya hanya sebagai pekerja sebenarnya sih gitu. Bukan hanya sebagai kru panggung sebenarnya, tapi sudah menjadi sebuah profesi sekarang. Seperti stick manager itu sudah menjadi profesi sekarang. Tidak kalau misalnya ada event organizer yang besar-besar itu, dia pasti mencari stick manager gitu loh. Stick manager atau orang-orang yang sudah mempunyai profesi sebagai stick manager tersebut. Nah, kalau misalnya kita selalu berganti-ganti, ya itu kalau bisa sih disarankan kepada panitia pelaksananya atau kepada art direkturnya gitu loh gitu. Kalau kan stick manager itu di samping ilmunya ada, tapi juga pengalaman di lapangan juga. Kalau yang ilmu seperti di buku dan segala macam itu kan baru di kepala baru gitu. Tapi antara keilmuan tersebut dengan realita yang terjadi di lapangan pun juga sering bertabrakan. Nah, jadi ilmu tersebut hanya sebagai motivasi, terus dan eksekusinya itu ada di lapangan sebenarnya. Kadang-kadang ada yang pas dengan ilmu yang kita pelajari, terkadang pun juga terjadi bentrokan antara di lapangan dengan ilmu yang akan kita pakai itu gitu. Nah, jadi agar kita bisa menjadi stick manager yang profesional dan dikenal oleh orang banyak, ya itu kita harus konsisten agar kita mempunyai kompetensi sebagai stick manager dalam sebuah acara tersebut. Kalau menurut saya sih seperti Teteh ya, kalau mempunyai minat di dalam bidang stick manager itu, ya sarankan itu dipertahankan terus gitu. Kalau ada kegiatan langsung menunjuk minta profesi sebagai stick manager, karena itu sangat laris banget sekarang. Ya, setiap event itu orang tidak hanya menunjuk aja. Misalnya Teh Diana sebagai stick manager ya gitu.
sementara Diana lebih kepada memanage kegiatan keseluruhan, bukan di bidang yang berhubungan dengan artistik ini gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau kerja ya itu sudah pasti harus sesuai dengan tupoksi ya. Kalau kita pengen bekerja secara profesional, itu ya apa kerja kita, apa tugas dan fungsi kita ya itulah yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan orang lain juga ya itu sering terjadi bentrok gitu loh. Nah, ujung-ujungnya akhirnya ya tidak enakan dan akhirnya organisasi tersebut bubar gitu. Saling ngomongin, apalagi ibu-ibu PKK ya, ngomong di sudut sana, ngomong di sudut sini. Ya, tapi yang paling penting kerjakanlah sesuatu itu sesuai dengan skillnya kita, dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu bekerja di bidang lain, jangan kita kerjakan gitu. Kalau untuk sebuah proyek ya, kalau dalam sebuah proyek ini tidak ada coba-coba. Tujuannya harus berhasil, sukses gitu. Kita sebagai pelaksana atau sebagai event organizer atau kepengurusan di dalam manajemen produksi ini, seperti itu. Kemudian dari kriteria itu mungkin sebagai itu masukan aja dari untuk Pak Mohen nanti ya sama ya. Dari kemarin sudah ngobrol sama Pak Mohen, terus videonya itu sangat luar biasa gitu, event yang sangat luar biasa gitu. Terus bisa nanti itu menggunakan dua ruang tempat pertunjukan gitu, pertunjukan secara konvensional, ada sajian, ada penonton, kemudian juga bisa dikemas ke dalam bentuk digital untuk dipertunjukkan di dalam pertunjukan virtual gitu. Kalau menurut saya sih ini sebuah hal yang menarik, sebuah hal yang menantang. Semoga teman-teman semua menjadi sebagai event organizer-nya nanti bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh Pak Mohen, ide yang luar biasa ini. Bagaimana sebuah pertunjukan fashion show dilaksanakan dengan jalur yang seperti itu, penuh tantangan fashion show. Tapi kalau untuk penari atau untuk orang teater, panggung yang seperti itu menjadi hal yang biasa. Tapi karena tempat jalannya catwalknya kecil dan panjang di atas kenteng lagi, ini sesuatu yang luar biasa ya, bisa menjadi menggetarkan dunia fashion show dan pertunjukan. Terima kasih. Selanjutnya itu bisa dijawab. Dari Kang siapa? Kang Sandy. Kang Sandy, jadi di Kabupaten Bandung ini sebenarnya banyak ya komunitas kreatif tuh, berbagai organisasi resmi atau perkumpulan saja. Tapi memang masalahnya buat saya pribadi, terutama saya belum bisa ketemu semua, belum pernah ngobrol sama setiap elemen. Di sini sebenarnya ada ini, di sini ada ini. Salah satunya dengan dari Kopi Mage sini, saya pernah ngobrol juga bahwa kita belum pernah ada pertunjukan anak-anak teater gitu, di sini atau di Sabjurungan teater. Ya alhamdulillah sih sekarang ketemu kira-kira kita mau merancang apa. Kalau secara umum sih sangat memungkinkan untuk kita bikin event bareng, bisa dalam bentuk pelatihan atau bisa juga malahan event. Cuman ya perlu kita diskusikan pertama dari sisi waktu dan kemudian penganggaran. Dasarnya sangat memungkinkan kita bisa kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya Hayati sampaikan ya, memang kita belum terlalu
belum kenal semuanya, belum kenal satu sama lain. Sementara kok kayaknya kalau dibilang tugasnya kayaknya gitu ya besar gitu. Sebetulnya kita bisa bilang bukan tugas sih ya, ini mah kita bareng-bareng lah ya, kerjasama bareng-bareng create event yang kita rencanakan di minggu depan. Oleh karena itu nanti siang sudah melakukan sebelum makan siang udah dimulai, kita diskusi kira-kira nanti konsepannya mau gimana, acaranya mau gimana, karena juga tidak sepenuhnya acara tersebut adalah katakanlah harus dirancang oleh tim ini kemudian harus jadi bareng-bareng. Masih konsepnya masih sama seperti sekarang, bisa dibilang kalau ini kelas outdoor, nanti di sana kelas outdoor. Jadi kita konsep bareng, rencanain bareng, nggak berarti dari dinas katakan lepas tangan, semuanya gimana bagusnya, enggak, kita bareng-bareng. Nanti di kami juga ada tim dari dinas yang ikut diskusi, ikut mengarahkan, mungkin tim kami yang udah survei duluan bisa ikut cerita lagi di sini, oh kita kayak gini, ya nanti kita gitu. Sebelum lebih lanjut atau kita mau kenalan, itu dia satu-satu, nanti boleh juga dari sebelah mana nih boleh? Nama kata saya. Betul, mungkin perlu tadi akan disampaikan oleh Ibu. Jadi sebelum ke pertanyaan atau nanti setelah makan semua yang disampaikan oleh Pak Mohem, nanti kita dibagi kelompok untuk memberikan gagasan. Nanti kan temanya udah ada di fashion show. Tadi yang udah disampaikan oleh bisa jadi untuk stage manager. Nah, nanti ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari, jadi namanya udah ditentukan fashion show. Nanti dari teman-teman semuanya minta untuk kayak dibikin acaranya, judulnya apa-apa. Terus misalkan saya tadi kan sudah disampaikan juga udah melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Jadi boleh nanti namanya siap tulis juga untuk yang keahliannya sesuai yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber. Sebelum ke situ, mari kita berkenalan dulu. Mungkin dari sebelah kiri ya. Dari saya. Boleh nama dari instansi atau dari kecamatan mana yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Waduka, saya perwakilan dari Kecamatan Tegasari. Tepat lagi 2 kali. Wasta Simboring, saya di Septiandi di Terbang Selatan, Kecamatan Purkecilan. Seperti itu. Boleh tepuk tangan yang meriah? Boleh. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Sekali lagi teman-teman. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Bagus. Nurut ya. Ya, perkenalkan nama saya Agus Zakaria. Saya dari komunitas stand up pendidik Kabupaten Bandung. Pak Mohem, saya juga seorang MC dan seorang teman-teman semua. Saya dari Kecamatan Soreang, orang sini. Kebetulan pemakai adalah basecamp dari komunitas stand up pendidik Kabupaten Bandung, juga komunitas public speaking Bandung Selatan. Terima kasih teman-teman. Silakan karaoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Event dari nasional atau BKF Kabupaten Bandung. Saya dari Kecamatan Kalimalang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Imam Mustafa. Saya dari Kecamatan Cekek. Saya pernah mengikuti event organizer di kampus, yaitu di Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dimana acaranya itu festival olahraga dan seni budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil minami abi jajan
di Kecamatan Banjaran. Oh, abdi mah independen, banyak 32 komunitas. Dan kalau untuk event yang mungkin saya sebagai evener juga, sebagai talent juga, saya orang seni tidak. Terima kasih. Kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan abdi Ari di Kecamatan Banjaran Oke, sami pamitan ABP Independen, salah satu pecinta seni juga, salah satu talent juga sebetulnya, tapi ingin memperdalam lagi dunia viola. Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Hasfa. Saya mahasiswa Pengembangan Pariwisata UI yang kebetulan mengurusi event seperti inaugurasi dan lain-lain di kampus. Terima kasih. Saya dari Kabupaten Kecamatan Balenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Ferdi. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Tama. Nama saya dari Mandahari. Perkenalkan, nama saya mahasiswa dari Universitas Widya Tama. Saya dari Kabupaten. Perkenalkan, nama saya Kuna. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Tama. Asal saya dari Kecamatan Mangkuang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferry Lesmana. Saya mahasiswa terkait akreditasi dan juga komunitas. Nama saya Tessa. Saya dari kampus Udinus, asal Kecamatan Soreang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruswandi dari Cicalengka. Cerita sedikit boleh? Jadi 2 tahun terakhir ini sama muda juga, karena saya selalu jadi stand manager di beberapa kota, termasuk terakhir di Kubaba ini untuk gelar meeting. Terus juga memang saya di Indonesia di dalam juga untuk tim pertukaran terkait ekonomi kreatif. Kita sedang pembukaan di sektor wisata, terutama memang kita ingin bangun satu desa itu, bangun satu ekosistem pertunjukan. Ya, alhamdulillah juga ilmu yang benar-benar ada. Soalnya selama ini mengerjakan event otodidak gitu, makanya terima kasih kepada Disparbud selalu memberikan pelatihan yang ada ilmunya gitu untuk dipelajari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu dari buku sendiri. Hati-hati, cek. Saya angkatan anak saya. Keahliannya juga nggak ada ya saya. Cuman dia banyak sama saya dari umur 60 kan. Lomba-lomba jadi bukan juga. Jadi yang tahu kalau untuk inilah acara pertunjukan berdiri itu. Terima kasih Pak Wahid, nggak tahu Pak Wahid dari mana. Cuma kalau jadi panitia, insya Allah saya dari kalau ada acara ya suka juga. Kalau nama nggak pernah jadi ketua sih, sekretaris. Ya kalau cuma kalau tadi dilihat itu saya ingat masa dulu anak saya masih yang dietro Pak, alhamdulillah sekarang udah enggak gitu. Jadi ya udah aku ya pemainnya kalau mau ada acara ini saya sedikit tahu, oh ini teh dari pun panjang gitu ya kan pemain biasanya tidak sepanjang itu. Saya udah kebayang gimana itu yang jalannya. Ya gitu aja.
terima kasih nih adik-adik, anak-anak saya semua kayaknya. Anak saya sih usianya udah 28 tahun, dulu dari kecil sampai SMA dia model. Jadi begitulah. Baik, terima kasih Ibu. Ini AA yang baru datang, apakah peserta juga baru datang ya? Boleh diperkenalkan dulu ya Ayah. Dari namanya siapa, namanya dan dari mana? Kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Dono Fikri, perwakilan dari South Bandung PMI. Baik, untuk itu sebelum mungkin kalau misalkan ada yang masih mau bertanya boleh, tapi sebelum diajukan pertanyaannya, dia sendiri boleh tanya ke Uda ya. Ini terkait tadi jawaban dari pertanyaannya Kak Harifa. Kalau yang masalah tupoksi memang harus sesuai dengan tupoksinya. Yang ingin ditanyakan adalah mengenai idealis di yang udah jelaskan ada 13 untuk struktur organisasi. Apakah 13 orang itu atau satu orang memimpin satu jabatan? Ada kan yang tadi tanyain tadi disuruhnya misalkan jadi stage manager atau misalnya disuruhnya jadi apa ya, jadi MC, tapi harus atur itu kursinya di mana atau apa? Itu mungkin yang dimaksud dari Pak di briefingnya misalkan di jobnya apa, tapi sesuai di lapangan karena kekurangan SDM, jadi semuanya ikut negara. Nah, idealisnya seperti apa sih Da untuk acara? Kalau idealnya sih ya sesuai dengan